Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya di sini akan mengampu mata pelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemarin saya sudah perkenalan dan sekarang kita langsung masuk ke materinya saja. Baik, eh, materi yang akan saya bawakan di sore hari ini adalah pengenalan perangkat lunak dari beberapa program aplikasi. Jadi kita akan belajar tentang perangkat lunak program aplikasi. Nanti ada apa saja kita akan pelajari bersama-sama. Yang standar kompetensinya, saya harapkan ketika kita sudah belajar tentang materi ini, kita dapat memahami beberapa standar kompetensinya. Yang pertama adalah melakukan operasi komputer dasar. Yang kedua adalah menggunakan perangkat lunak dari beberapa program aplikasi. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke menggunakan perangkat lunak beberapa program aplikasi. Jadi subbab pertama adalah pengenalan perangkat lunak dan fungsinya. Sebelum kita masuk, perangkat lunak itu apa sih? Jadi perangkat lunak itu sebuah software ataupun disebut juga dengan piranti lunak, sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya. Dengan kata lain, perangkat ini merupakan penerjemah antara manusia sebagai orang yang memberikan eksekusi dan komputer sebagai pihak yang menerima eksekusi. Jadi perangkat lunak adalah sebuah program yang berisi kesimpulan dan instruksi-instruksi yang mengatur kerja sebuah komputer. Nah, berikut ada beberapa postingan yang mengenai perangkat lunak khususnya untuk siswa menengah ke atas ya. Kegunaannya perangkat lunak itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai pengatur kerja komputer, yang kedua mengatur informasi dan data pengguna, yang ketiga mengidentifikasi program. Mengidentifikasi program itu apa sih? Nanti kita akan jelaskan karena dari semua kegunaan ini nanti akan kita bahas ya. Lanjut, selanjutnya ada jenis perangkat lunak. Jenis perangkat lunak itu dilihat dari beberapa fungsinya ya. Perangkat lunak komputer sebagai dibedakan menjadi 4 kategori, yakni 1. Operating system atau sistem operasi yang biasa kita gunakan, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti pengolahan kata dan web browser. Jadi sistem operasi ini dapat kita temukan di laptop, itu misalnya Windows, macOS, Linux, dan di smartphone itu biasanya kita jumpai dengan nama Android. Nah, ini ada contohnya Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows itu apa sih? Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Di antaranya produk Windows adalah 1. Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, dan sampai sekarang ini masuk ke Windows 10. Yang selanjutnya ada Linux. Apa itu Linux? Linux merupakan salah satu sistem operasi yang modelnya dikembangkan bersifat open source. Kalau Windows itu sendiri ini sifatnya closed source, jadi tidak boleh digunakan oleh sembarang orang atau kita harus membelinya kalau kita ingin menggunakannya. Sedangkan Linux itu free, kita tanpa beli kita bisa menggunakannya secara bebas. Linux itu ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Di antaranya adalah Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain-lain, masih banyak sekali jenisnya, nanti bisa dibaca. Selanjutnya ada yang ketiga adalah Macintosh, merupakan operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Ini biasanya di produk-produk Apple ya. Sistem operasi ini menjalankan pada hardware komputer yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut, sehingga software dan hardware menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi satu ekosistem, istilahnya seperti itu. Nah, ada interaksi antara pengguna dan komputer dikenal melalui 2 cara. Yang satu adalah CUI atau Character User Interface, adalah pemberian instruksi melalui penulisan pemerintah. Jadi
Ini modelnya CMD atau Command Line Management. Jadi kita ketika ingin membuka sesuatu harus mengetikkan perintah terlebih dahulu. Yang kedua adalah GUI, Graphical User Interface, adalah sebuah instruksi dengan cara menunjukkan pointer seperti saat ini. Nah, instruksi-instruksi yang digunakan biasanya adalah GUI. Yang ketiga adalah program application atau aplikasi program. Aplikasi program adalah aplikasi yang kita gunakan dalam sistem operasi. Jadi subsistem itu sendiri. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Aplikasi adalah perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia menyelesaikan suatu pekerjaan di bidang tertentu. Program aplikasi ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah aplikasi pengolahan kata atau word processing. Apa itu word processing? Merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan kata. Contohnya WordStar, WordPerfect, ChangePrinter, dan Microsoft Word. Ada pula kalau di Linux itu namanya LibreOffice, dan kalau setahu saya sih masih itu aja yang open source. Yang kedua adalah program aplikasi pengolahan angka atau speeches. Nah, apa itu? Aplikasi yang berorientasi untuk mengolah angka. Contohnya adalah Lotus, Sparkus, dan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah program aplikasi pengolahan data. Program aplikasi pengolahan data itu sendiri itu apa sih? Operasi sistem yang beroperasi pada pengolahan data. Contohnya DBase, Fox Pro, Microsoft Access. Nah, seperti itu untuk pengolahan data. Nah, selanjutnya adalah program aplikasi presentasi. Jadi ada pengolahan data, pengolahan angka, pengolahan kata, ada pengolahan presentasi. Nah, contohnya dari pengolahan presentasi adalah Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini adalah contoh dari aplikasi presentasi. Selanjutnya adalah program aplikasi yang gratis ya, yang bisa kita gunakan tanpa kita harus membayar. Biasanya digunakan pada keperluan desain. Program ini dibagi menjadi beberapa kategori ya. Program aplikasi grafis, bukan gratis ya. Ada yang pertama adalah aplikasi pengolahan tata letak atau layout. Digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, template, backlit, dan banyak sekali kegunaannya. Adapun perantinya adalah Adobe FileMaker, Adobe Design, Adobe PageMaker, Corel, Photoshop, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Yang kedua adalah aplikasi pengolahan vektor atau grafis atau gambar ya. Digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis sehingga sering dibuat menjadi ilustrator. Program yang termasuk di dalam kelompok ini adalah Adobe Illustrator, Corel, Macromedia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aplikasi pengolahan pixel atau gambar. Dimanfaatkan untuk pengolahan gambar, memanipulasi foto. Yang termasuk dalam aplikasi ini adalah Photoshop, Corel, Microsoft Photo Editor, dan contohnya itu ada banyak ya. Selanjutnya adalah aplikasi pengolahan film atau video. Dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format ya, termasuk pada aplikasi ini adalah After Effects, Power Director, Ultra Edition, Nero, dan masih banyak lagi ya. Yang selanjutnya adalah aplikasi pengolahan multimedia. Digunakan untuk membuat sebuah karya yang berbentuk multimedia berisi promosi profil perusahaan maupun sejenisnya dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Selanjutnya program multimedia. Program multimedia merupakan mainan musik atau lagu, pemutar film, video, menangkap sarana radio atau TV dan sebagainya. Program ini adalah WinPack, Jet Audio, dan Real Player. Yang selanjutnya program internet. Merupakan program yang berhubungan dengan internet. Di antaranya lain adalah aplikasi web, contoh Internet Explorer, Opera Mini, Firefox, Conquer, Vlogs, dan Google Chrome, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman atau language program.
Apa itu? Sebuah software yang berfungsi untuk membuat suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Manusia memberikan instruksi yang dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman, dan komputer akan menerjemahkannya. Berdasarkan levelnya, pemrograman komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah low level language atau bahasa assembly. Yang kedua adalah middle level language atau bahasa yang bisa kita sebut C dan bahasa C++. Yang ketiga adalah high level language atau yang bisa kita pelajari adalah bahasa basic dan bahasa Pascal. Selanjutnya, program utility. Apa itu program utility? Program utility adalah sebuah program tambahan dalam sebuah sistem operasi, yang artinya ketika sistem operasi itu diinstal, program utility ini belum ada. Contohnya seperti antivirus, terus aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi Photoshop, Corel. Nah, itu perlu diinstal sendiri. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, cuma 6 soal. Dikerjakan maksimal itu 1x24 jam. Saya tunggu. Nanti untuk link pengumpulannya juga saya share. Apabila kurang jelas dalam pemberian materi ini, bisa ditanyakan secara langsung ke saya via chat Japri, dan kalau ada pertanyaan pun bisa ditanyakan secara langsung. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.